Namun pada masa kini begitu sulit untuk menemukan orang yang setia. Ada banyak perusahaan yang menuntut hal utama bukan persoalan inteleknya, tetapi adalah kesetiaannya. Juga ketika orang mencari pasangan hidup, yang paling utama dicari dan menjadi kriteria penentu adalah kesetiaannya. Walaupun kita mengalami kesulitan, kita tetap memuji namanya. Bahkan ketika kita mengalami berkat melimpah, kita juga memuji namanya. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah stasiun Shibuya di Tokyo, ada sebuah patung yang didirikan dan sampai hari ini dikenang dan sangat populer. Patung itu adalah patung seekor anjing, di mana dia terkenal dengan kesetiaannya, dan bahkan kisah nyata ini diangkat di dalam sebuah film yang sangat terkenal dan populer hingga pada saat ini. Diceritakan bahwa Hachi adalah anjing peliharaan seorang profesor yang mengajar di sebuah universitas di Tokyo. Dan dia memiliki satu kebiasaan, yaitu menunggu sampai tuannya atau majikannya pulang. Tetapi suatu ketika tuannya atau majikannya itu mengalami sakit dan mati di tempat dia mengajar, sehingga di stasiun itu anjing Hachi masih menunggu, namun profesor itu tidak pernah pulang. Tetapi anjing itu karena kesetiaannya, dia selalu berdiri di sana menunggu kereta demi kereta sampai tuannya pulang. Dia tidak tahu bahwa majikannya sebenarnya sudah mati. Itu sebabnya ada monumen anjing Hachi yang mengangkat tentang kesetiaan seekor anjing kepada majikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini menceritakan tentang suatu seruan agar setiap orang percaya memiliki kesetiaan. Rasa setia itu muncul karena rasa cinta kasih yang besar kepada seseorang. Jika seseorang memiliki cinta yang besar, maka dia akan begitu setia kepada orang yang dia kasihi atau orang yang dia cintai. Hari ini firman mengajak kita untuk memiliki cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan, supaya kita memiliki kesetiaan. Supaya orang percaya tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan hidup yang dialami. Khotbah hari ini sebenarnya adalah surat yang ditujukan kepada kota Smyrna, yaitu kota yang kaya dan makmur, namun mereka umat Kristen di sana begitu menderita. Penderitaan apakah yang mereka alami? Yaitu penderitaan karena iman mereka. Penderitaan karena di sana pada waktu itu diberlakukan satu aturan bahwa seluruh rakyatnya harus menyembah kaisar. Tetapi orang percaya, orang beriman memilih untuk tetap setia kepada Tuhan sekalipun konsekuensi yang mereka terima adalah kematian. Itu sebabnya firman ini meneguhkan orang-orang Kristen di sana, jemaat di Smyrna, dan berkata kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada jaminan yang diberikan kepada orang yang percaya, yaitu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di zaman sekarang ini kita akan sangat mudah menemukan orang-orang yang pintar, orang yang memiliki kemampuan intelektualitas, orang yang memiliki harta kaya yang begitu banyak dalam kehidupannya. Namun pada masa kini begitu sulit untuk menemukan orang yang setia.
Ada banyak perusahaan yang menuntut hal utama bukan persoalan inteleknya, tetapi adalah kesetiaannya. Juga ketika orang mencari pasangan hidup, yang paling utama dicari dan menjadi kriteria penentu adalah kesetiaannya. Demikian juga kita. Dan kesetiaan kita orang percaya akan terlihat pada akhir hidup kita nanti. Itu sebabnya dikatakan setialah sampai mati. Bukan dikatakan setialah pada periode-periode tertentu dalam hidupmu. Tidak pada tahap-tahap tertentu hidup kita, hanya ketika kita remaja, pemuda, atau ketika kita sudah hampir tua menjadi orang yang setia. Tidak, tapi sejak kita percaya sampai pada Tuhan memanggil kita, kita harus setia. Setia itu terlihat daripada perbuatan kita, iman kita, bahwa kita tidak pernah undur daripada Tuhan. Walaupun kita mengalami kesulitan, kita tetap memuji namanya. Bahkan ketika kita mengalami berkat melimpah, kita juga memuji namanya. Tidak pernah undur untuk mendengar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Lalu apakah yang akan kita peroleh? Apakah yang akan kita dapat? Firman ini berkata, maka aku akan mengaruniakan. Kata karunia, gracia, anugerah berarti menerima. Kita akan menerima mahkota kehidupan, menjadi bagian dari kerajaan Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Saudara-saudari, penderitaan kita akan berakhir, pergumulan akan berakhir hanya bila kita setia kepada Tuhan yang akan memberikan mahkota kehidupan. Apakah saudara-saudari merindukan mahkota kehidupan itu? Jika kita merindukannya, maka biarlah kita menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, terlihat melalui perbuatan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Baik, kami memuji nama-Mu, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu kepada kami, karena Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah, menguatkan kami untuk tetap setia terhadap segala hal kehidupan yang kami alami, setia untuk melakukan kebaikan, karena itulah buah iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi umat Kristen yang setia kepadamu, apapun yang kami alami, yang sedang membuat kami kebingungan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, asalkan kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pada hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami berserah kepadamu. Terimalah doa kami ini dan ampunilah dosa yang kami lakukan ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati.